Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Arzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua sebagai petunjuk di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, untuk terus-menerus seorang muslim di dalam perjalanannya itu menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Seorang muslim melebihi kebutuhan makan dan minumnya. Karena sesungguhnya dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, seseorang itu akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, seseorang akan kenal dengan Rasulnya, dengan agamanya, dan seseorang itu akan kenal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan perintahkan, serta akan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Maka ini adalah merupakan termasuk di antara keutamaan orang-orang yang mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk kita menuntut ilmu, untuk kita duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan saja, ternyata ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang sahabat
beliau menceritakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sama, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat ke atas langit. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, hada awanu yurfa'ul ilm. Ini waktu ilmu itu sudah mau diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada awanu yurfa'ul ilm. Ini sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat ilmu. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayurfa'ul ilm. Apakah ilmu mau diangkat sedangkan kita berada di sekeliling kita? Kemudian beliau mengatakan, dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan istri-istri kita. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan seperti itu. Apakah ilmu mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala padahal di sekeliling kita masih ada kitabullah dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan istri-istri kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, saya menyangka engkau termasuk di antara orang yang paling faqih di Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat tersebut tentang ahlul kitab. Bagaimana keadaan ahlul kitab? Kitab berada di sekeliling mereka dan nabi-nabi juga ada di antara mereka. Hingga akhirnya ilmu pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yurfa'u indan nas. Ilmu yang pertama kali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khusyur. Ilmu yang pertama kali yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-khusyur. Sampai beliau mengatakan, hatta la takadu tara khasyian. Sampai engkau melihat hampir-hampir orang itu enggak punya rasa khusyuk. Ini ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu khusyuk. Ternyata khusyuk ini adalah merupakan ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal khusyuk ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah merupakan da'bu al-anbiya, kebiasaan para anbiya, simatnya, ciri-ciri para anbiya dan ciri para salafus saleh itu yang akan kita dapatkan pada diri mereka adalah merupakan al-khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Anbiya, sesungguhnya mereka, yaitu para anbiya, karena Allah menceritakan para anbiya dalam surat Anbiya itu, setelah banyak menceritakan tentang para nabi, Allah menceritakan bagaimana sih keadaan mereka. Para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala sudah ceritakan, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan keadaan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaba. Keadaan mereka ketika beribadah kepada Allah dalam keadaan rohbah dan rohbah, dalam keadaan mengharap rojanya kuat dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kenapa sih khusyuk itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sebab khusyuk itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kapan itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Wa nafsin la tasba', jiwa yang enggak pernah kenyang. Wa da'watin la yustajabulah, dan doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwasanya apa? Beliau meminta perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau ilmu itu tidak bermanfaat menjadikan hati itu tidak akan pernah khusyuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis yang awal tadi bahwasanya awwalu ilmin yurfa'u al-khusyu', ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah khusyuk. Kenapa? Karena ilmu tidak bermanfaat pada kebanyakan manusia. Ini sebab yang paling besar kenapa seseorang itu tidak bisa khusyuk. Karena ilmunya enggak bermanfaat. Teori banyak di dalam benaknya. Ilmu banyak di dalam benaknya. Makanya Rasulullah SAW menceritakan tentang apa? Ahlul kitab. Kepada salah seorang sahabat yang bertanya, apakah ilmu akan diangkat sedangkan kitab ada di antara kita dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan istri kita? Rasulullah SAW menceritakan bagaimana ahlul kitab. Ahlul kitab, kitab ada pada mereka. Bahkan bukan hanya sekedar kitab, nabi ada pada mereka. Tapi ternyata apa? Mereka tidak mempunyai ilmu yang nafi. Mereka tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ilmunya hanya sekedar teori. Ilmunya hanya sekedar maklumat. Ilmunya hanya sekedar di kertas. Sehingga tidak bisa bermanfaat untuk masuk ke dalam hatinya, tidak bisa bermanfaat di dalam kehidupannya, tidak menjadikan seseorang itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang bermanfaat yang menjadikan seseorang itu cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata khusyuk yang sering kita sampaikan dan sering kita bicarakan itu juga ada sebabnya untuk kita mendapatkan khusyuk. Dan khusyuk ini mempunyai kedudukan yang begitu besar di dalam kehidupan seorang muslim. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kekhusyuan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu tempat-tempat yang khusyuk saja, itu kita enggak bisa khusyuk. Bagaimana kalau kita tidak dipertemukan dengan tempat-tempat yang di situ kita khusyuk? Terkadang seseorang itu bertemu dengan sholat, tempatnya khusyuk, di sholat gak bisa khusyuk. Seseorang dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, ini tempatnya khusyuk. Sampai dulu disebutkan para sahabat ketika duduk di majelis ilmu, bagaimana mereka? Seperti halnya ada burung di atas kepalanya, gak gerak, khusyuk. Kita dipertemukan juga dengan majelis ilmu, tapi ternyata apa? Di majelis ilmu ngobrol, di majelis ilmu senyum-senyum, di majelis ilmu tidak bisa khusyuk. Ini dipertemukan dengan kesempatan untuk khusyuk, itu saja nggak bisa khusyuk. Dipertemukan dengan sholat untuk bisa khusyuk, kita nggak bisa khusyuk. Bagaimana kita tidak dipertemukan dengan tempat-tempat yang lain yang di situ bukan tempat-tempat khusyuk? Sebenarnya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu kita bermanfaat atau enggak? Dan berbicara tentang masalah ilmu nafi dan ilmu nafi itu enggak ngomong umur, enggak ngomong tua atau muda, enggak. Terkadang ada seseorang yang dia muda dikasih ilmu yang nafi, dia bisa khusyuk dalam sholat, bisa khusyuk ketika menuntut ilmu dan di majelis ilmu. Ada orang yang mungkin sudah tua, sudah istilahnya sudah mendekati yang namanya kematian, dia nggak punya rasa khusyuk, nggak punya rasa khusyuk. Di majelis juga masih sering ngobrol, masih sering canda, ketika sholat juga pikirannya kemana-mana. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Khusyuk ini adalah merupakan apa? A'malul qulub, amalan hati yang harus betul-betul kita perjuangkan. Gak mungkin ujuk-ujuk seseorang bisa khusyuk, enggak. Terkadang seseorang, maaf, ketika masuk ke dalam sholat saja dia nangis, tapi bukan karena khusyuk, tapi karena apa? Masalah yang ada di dalam hatinya. Gitu. Bukan karena mengagungkan Allah, bukan karena merendahkan diri di hadapan Allah, bukan karena hatinya dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi apa? Masalah numpuk dalam hatinya, akhirnya apa? Gebiar jatuh ketika sholat. Dikira orang khusyuk, enggak. Karena yang namanya khusyuk, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya khusyuk itu apa? Inkisarul qalb wal khudu' wat tadallul. Itu yang namanya khusyuk. Hati hancur di hadapan Allah karena merasa rendah, pengen mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan rasa cinta, dibarengi dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya khusyuk. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu khusyuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya ilmu khusyuk ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali, ini yang harus kita pertahankan dalam diri kita. Ini yang harus kita usahakan di dalam diri kita. Apalagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa khusyuk. Kapan? Ketika perut kita lapar. Ini mudah untuk seseorang untuk khusyuk. Mikirin makanan, mikirin dunianya, itu apa? Jauh. Begitu pula seseorang dipertemukan dengan sholat dalam keadaan lapar di siang hari, kemudian dipertemukan dengan qiyamul lail di malam hari, maka seseorang harus memperjuangkan yang namanya khusyuk. Supaya apa? Supaya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan apa? Sabar dan sholat. Tapi ternyata apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ternyata sabar, sholat itu berat. Kecuali bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia punya khusyuk. Bisa khusyuk hatinya. Siapa sih yang khusyuk ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang setelahnya, alladzina yadhunnuna wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Terus apa? Gimana Pak? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ila rabbihim yuhsyarun. Ini orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang punya ilmu bermanfaat. Salah satu ilmu yang bermanfaat apa kata Allah? Mereka yakin mau bertemu dengan Allah. Dan mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan. Mereka akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Itu termasuk di antara ilmu yang bermanfaat, menjadikan seseorang ingat akhirat, menjadikan seseorang itu ingat mati, menjadikan seseorang itu ingat kepada Allah, menjadikan seseorang itu semakin kenal dengan Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kebalik, Pak. Semakin umur kok semakin jauh dari Allah. Semakin umur semakin sering gojekan dan lupa akhirat. Semakin umur semakin sering canda dan lupa atas kematian. Harusnya semakin orang itu semakin tambah umurnya, semakin mengingatkan seseorang itu di dalam akhirat. Apalagi di tempat-tempat yang dimana di situ diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk bisa khusyuk dalam sholat, dalam majelis ilmu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengatakan al-majlis al-hadi asyar, majelis yang ke-11, al-khusyu'u fi shalah, yaitu khusyuk di dalam salat. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya. Beliau menceritakan tentang orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Beliau mengatakan, an Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu qala, kata beliau, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Kata Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Wa fi sadrihi, dan di dadanya itu ada apa? Aziz, yaitu ada suara. Ka azizil mirjal, seperti suara mirjal. Apa itu mirjal? Mirjal itu kalau panci kemudian diisi dengan air dan dipanasi kemudian mendidih, ada bluk 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 bluk. Ada suara, itu disebut dengan ka'azizi al-mirjal. Ada suara dari dadanya itu tersedak-sedak. Kenapa? Karena nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal buka, dari nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disaksikan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai nangis, sampai keluar dari dadanya itu suara. Ini menunjukkan tentang apa? Kekhusyuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Begitu pula bagaimana tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah. Terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sakit dan semakin parah salatnya karena Rasulullah pingsan. Bangun. Apakah manusia sudah salat? Kemudian belum ya Rasulullah, masih menunggu kau. Pingsan lagi Rasulullah. Kemudian dibangun kembali, tanya lagi, apakah manusia sudah sholat? Para sahabat sudah sholat? Maka dikatakan belum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Murru Abu Bakar falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalat Aisyah, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Abu Bakar itu adalah orang yang dia apa? Begitu lembut. Idza qara'a ghalabahul buka. Kalau ngaji selalu kalah sama nangis. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu saking kuat khusyuknya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan ngaji 1 2 3 ayat saja itu nangisnya sudah enggak kuat. Kenapa? Pengagungannya di dalam hatinya besar. Mau meledak, mendengar ayat mau meledak dadanya. Pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Makanya apa? Ghalabahul buka. Kalah sama nangisnya. Mau ngaji banyak itu sudah nangis terlebih dahulu. Baca 1 2 ayat sudah nangis. Begitu pula dikatakan kana Alqamah bin Abi Waqqas. Disebutkan dari Alqamah bin Abi Waqqas qala, ini Umar radhiyallahu taala anhu, seorang yang katanya keras, yang setan saja kalau Umar lewat di jalan, setan enggak berani lewat di jalan tersebut. Bagaimana keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqra'u fil isya'il akhirati surat Yusuf. Umar radhiyallahu taala anhu itu baca di salat Isya. Maksudnya salat Isya al-akhirah itu ya salat Isya. Karena maghrib dan Isya disebut al-Isya. Salat di salat Isya membaca surat Yusuf. Qala wa ana fi muakhkharatis shaf, dan saya termasuk di antara orang yang paling akhir shafnya. Hatta idza dzakara Yusufa sami'tu nasyijahu, sampai ketika beliau menceritakan tentang Yusuf maka saya pun mendengar tangisan Umar radhiyallahu taala anhu. Wa ana fi muakhkharatis sufuf, dan aku termasuk di antara orang yang paling terakhir shafnya. Dan dulu enggak ada mic, Pak. Ya kan? Kalau sekarang nangis kan kedengaran sama mic-nya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jadi imam baca surat Yusuf, kedengaran nasyidnya, yaitu kedengaran nasyijahu, nangisnya, suara tangisnya itu sampai kedengaran. Padahal
Alqamah bin Abi Waqqas itu di belakang saf paling belakang. Ini begitu luar biasanya para sahabat. Kemudian disebutkan an Abdullah bin Urwah bin Zubair qala qultu li jiddati Asma. Kata Abdullah bin Urwah bin Zubair berkata, saya mengatakan kepada nenekku yaitu Asma binti Abi Bakar. Jadi ini anaknya Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan, kaifa kana ashabur rasul idza sami'ul Qur'an. Bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mendengarkan Al-Qur'an? Apa yang dikatakan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha? Coba kita dengarkan. Qalat tatma'u a'yunuhum. Kalau mereka mendengarkan Al-Qur'an, mata-mata mereka itu menangis. Mata-mata mereka itu menangis. Wa taqsha'irru juluduhum. Kulit-kulit mereka bergetar. Kulit-kulit mereka menjadi merinding. Kama na'atahumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka itu ketika mendengarkan Al-Qur'an, rasa khusyuk yang ada di dalam hatinya itu begitu luar biasa. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya takshairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ahsanal hadits, menurunkan apa? Al-Qur'annya. Kitaban mutasyabiha, kitab yang hampir mirip-mirip keindahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, takshairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kulitnya akan merinding. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kulitnya akan merinding mendengarkan Al-Qur'an. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulitnya akan menjadi lembut, hatinya pun akan menjadi lembut. Karena apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka punya iman kepada Allah. Ini orang-orang yang punya ilmu nafi. Ini adalah orang-orang yang mereka khusyuk keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat jauh sekali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati. Kalau Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya para sahabat mereka punya iman yang besar sampai mereka ketika mendengar Al-Qur'an bisa sampai nangis. Kita sekarang, Pak, sudah di hari berapa? 12 ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang selesai Al-Quran, sudah mungkin ada yang setengah baca Al-Quran, mungkin kita sudah ada yang seperempat, mungkin ada yang sudah 2/3, bahkan mungkin ada yang sudah 2 kali baca Al-Quran. Bagaimana keadaan hati kita dengan Allah? Ini introspeksi diri kita masing-masing. Karena bulan Ramadan ini madrasah. Kalau kita masuk ke dalam bulan Ramadan sebagai madrasah hati kita, sebagai madrasah kehidupan kita, sebagai madrasah jiwa kita, ternyata kok nggak ada perubahan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah perjalankan kepada kita, ya kita harus segera perbaiki. Kenapa? Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan menjelaskan petunjuk tersebut. Kok kita nggak bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an? Cintanya kita kepada Allah kok biasa-biasa saja. Kemudian hati kita nggak ramai dengan Allah, hati kita nggak ramai dengan ketaatan kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah nggak tambah. Kemudian pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga biasa-biasa saja. Perlu bertanya, sebenarnya ilmu yang kita punya ini ilmu nafi atau enggak? Banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah doanya kan banyak. Allahumma inni a'udzubika ilman nafi'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu salah satu doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang selalu diminta oleh Rasulullah itu ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Itu yang akan bisa benarkan hati. Itu yang akan bisa benarkan hati kita supaya kita bisa khusyuk, hati kita bisa muhabbah,
hati kita bisa takdim, hati bisa ijlal kepada Allah, bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan membenarkan hati kita. Kapan? Ilmu yang bermanfaat. Justru banyak ilmu yang tidak bermanfaat itu justru malah menyengsarakan orang yang belajar. Kemudian beliau mengatakan, hakadha khasha'a Rasulullah wa hakadha khasha'a ashabuhu al-kiram wa ala mithli hadha saru ala tariqihim attabi'una lahum bi ihsan. Seperti inilah Rasulullah itu khusyuk, dan seperti inilah sahabat yang mulia itu juga khusyuk, dan seperti ini berjalan di jalan mereka, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti para Rasulullah dan para sahabat itu dengan baik. Kemudian beliau mengatakan, wal khusyu'u fis shalah min a'malil qulub. Khusyuk di dalam salat itu termasuk di antara amalan-amalan hati yang besar. Lahul makanatul aliyatu, dan khusyuk itu mempunyai kedudukan yang begitu tinggi. Wal manzilatur rafi'ah, dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa yatabayyanu ahammiyatul khusyu'i fis shalah iddati ma'an, dan akan menjelaskan pentingnya khusyuk di dalam salat itu di dalam beberapa perkara. Yang pertama, kata beliau, annal khusyu'a fis shalah sabilun lil falah fil akhirah wa dzalika bin najati minan nar wa dukhulil jannah. Bahwasanya khusyuk di dalam salat itu adalah merupakan jalan untuk kita menjadi orang yang beruntung di akhirat. Dan itu adalah merupakan termasuk di antara ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita pengen masuk ke dalam surganya Allah dan kita diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam salat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka orang-orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka apa? Khusyuk. Orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri di dalam ayat ini, kata beliau, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuknya mereka, orang-orang yang beriman, di dalam salatnya itu berada di hati mereka. Karena khusyuk di dalam hatinya, akhirnya apa? Faghaddu absarahum. Akhirnya apa? Mereka menundukkan kepala-kepala mereka ketika salat. Faghaddu absarahum wa hafadhu lidzalikal janah. Akhirnya badannya itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa ya bahasanya, ngelukruk gitu. Badannya itu tiba-tiba langsung merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengennya itu apa? Pengennya nyungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka di dalam sholatnya itu khusyuk. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya apa? Ketika seseorang itu mau khusyuk di dalam sholat, yang harus kita ingat bahwasanya apa? Kita berada di hadapan Rabb kita. Kita itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingat. Kita ini lagi berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira antum berada di depan Pak Presiden. Habis itu antum enggak khusyuk, mainan sendiri atau apa, atau malah tidur-tiduran, malah kan enggak pantas. Yang ada apa? Diusir. Ya kan? Ini di depanku kok enggak menghormati, kan seperti itu. Nah, ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara salah satu sebab kita bisa khusyuk di sholat, yaitu apa? Kenapa kok kita disuruh datang mubakkiron? Datang dengan apa? Lebih dulu. Adzan kita datang, nunggu qomat. Kenapa kok ada sholat sunnah? Kenapa kok kita suruh berzikir, berdoa kepada Allah? Supaya apa? Nata hati kita. Coba bapak-bapak rasakan. Kerja, habis itu apa? Qomat, langsung jalan, Allahu Akbar. Selesai langsung pergi lagi dengan orang yang datang waktu adzan, duduk, sholat dulu, rasa khusyuknya pasti beda. Rasa khusyuknya pasti beda. Kenapa? Yang ini persiapan hatinya ada, yang ini enggak.
Atau bahkan apa? Ada sesuatu yang kita kadang masuk dalam sholat itu subhanallah pikiran masih banyak, ya kan? Pikiran kerjaan, pikiran istri, pikir dagang, pikir apa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita nggak bisa khusyuk di dalam sholat. Sholat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali akan dihisab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini saja seseorang itu nggak bisa khusyuk di dalam sholat, terus bagaimana seseorang itu akan bisa baik seluruh amalannya? Kemudian beliau mengatakan yang kedua, kenapa kok kita harus khusyuk? Beliau mengatakan annal khusyu'a fis sholati sababun litakfiris sayyi'at. Khusyuk di dalam salat itu sebab kita diampuni kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ri'im muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'ahu wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub. Malam yu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahru kulluh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim dia hadir untuk melakukan salat maktubah, salat wajib, kemudian dia memperbagus wudunya, dia memperbagus khusyuknya, dia memperbagus rukuknya, kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang dia kerjakan sebelumnya, selama seseorang itu apa? Tidak melakukan dosa-dosa besar. Meskipun apa? Sepanjang tahun. Meskipun sepanjang tahun. Kapan itu bisa didapatkan? Kalau seseorang itu fayuhsinul wudu, fayuhsinul khusyuk. Dia baik dalam wudunya dan dia baik dalam khusyuknya. Penting ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an dalam permasalahan khusyuk ini. Kemudian beliau juga mengatakan yang ketiga, annal khusyu'a fis shalah sabilun lithabati inda nuzulil masaibi wal fitani. Bahwasanya khusyuk itu adalah merupakan sebab seseorang itu bisa tetap kuat di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, Bapak bisa coba praktekkan dan temukan, Pak, dalam kehidupan Bapak. Karena kan ini ayat syariah, ya kan? Ada dalilnya. Bapak kalau pengen betul-betul rasakan benar nggak yang dikatakan sama Allah, Bapak bisa rasakan sama diri sendiri atau Bapak lihat sama orang. Ketika seseorang itu hatinya khusyuk dan dia kena ujian, kena musibah, antara orang yang hatinya khusyuk dan antara orang yang nggak hatinya khusyuk, itu cara menyikapi ujian akan berbeda. Orang yang khusyuk dia akan tenang, dia akan kembali kepada sholat, dia akan mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang nggak khusyuk hatinya gampang bingung, gampang bingung. Baru kena ujian sedikit kelimpungan, baru kena ujian sedikit bingung, kayak nggak punya arah. Bagaimana untuk menyelesaikan ujian tersebut? Yang ada cuma aduh terus seperti itu saja. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ila rabbihim yurja'un wa annahum ilaihi raji'un, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan minta tolong dengan sabar dan sholat. Kita disuruh minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Ada permasalahan apapun, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Karena sesungguhnya itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, dia akan mudah dia langsung sholat. Ada permasalahan apapun, ada keluarganya meninggal, ada hartanya yang hilang, ada apa dan lain sebagainya, dia sangat mudah, dia wudhu, dia sholat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un
walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala habis menceritakan tentang ista'inu bisabri wassalah, kemudian menceritakan tentang ujian-ujian. Kenapa? Karena ujian-ujian, baik kita ada yang keluarga yang meninggal, kita dalam keadaan lapar, ada harta kita yang hilang, kemudian ada buah-buahan kita yang nggak panen. Kembalinya kepada apa? Kembalinya itu disuruh sabar dan sholat. Disuruh sabar dan sholat. Oleh karena itu beliau mengatakan, qala Syekh Thahir Ibn Ashur. Beliau mengatakan, Syekh Thahir Ibn Ashur rahimahullah ta'ala, kata beliau, ja'ala qawlahu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah itu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ayat ini diletakkan, kata Ibnu Ashur, baina hadainil muta'atifain. Qauluhu ta'ala wa liutimma ni'mati 'alaikum. Wa qauluhu ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf liyakunu nasihatun liilajil amrayni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ista'inu bisabri wassalah, kalau bapak-bapak cek ayat sebelumnya itu menceritakan tentang apa? Nikmat hidayah, nikmat disempurnakan Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Ka'bah arah kiblat salat menuju ke Ka'bah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa liutimma ni'mati 'alaikum. Itu yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian setelah ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Setelah ayat itu baru apa? Ayat tentang ujian. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Syekh Ibnu Ashur, kata beliau, kenapa kok ayat ini ditaruh tengah-tengah antara ayat nikmat dan ayat apa? Ayat ujian. Kata beliau, karena ayat ini obat dari dua perkara. Perkara yang pertama apa? Tamamun nikmah wal huda. Kita kalau dikasih nikmat dan dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah apa? Enggak usah merasa gede, enggak. Tapi apa? Kita dikasih nikmat, balik sholat. Ketika kita dikasih nikmat, dikasih petunjuk sama Allah, kita dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Balik sholat. Kita disuruh untuk sholat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang ke Ka'bah, kemudian melakukan sholat. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa kata Allah? Fasabbih. Disuruh untuk mensucikan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kembali kepada salat. Dan ujian kembali kepada apa? Sabar dan salat. Jadi kita menghadapi ujian, menghadapi nikmat, kita dikasih karunia sama Allah, dilebihkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu baliknya kemana? Ista'inu bis-sabri was-salah. Karena dengan dua hal ini kita itu bisa syukur, kita itu bisa sabar dengan sholat tadi. Rasa syukur kita, ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ibadah yang kita membesarkan Allah kecuali apa? Ya sholat. Karena di sholat itu kita bisa merendahkan diri kita, di sholat itu kita mensucikan Allah, di sholat itu ada membesarkannya Allah, di sholat itu kita ada sujud kepada Allah, kita ada ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat di tengah-tengah antara nikmat dan ujian, ada obatnya yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan kepada kita, yaitu apa? Ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong untuk kita bisa syukur dengan sholat. Minta tolong supaya kita ditolong dari ujian dengan sholat dan sabar. Maka ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Thahir Ibnu Ashur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat
Istaiqadhan nabiyyu dzata lailah faqala subhanallah madza unzilal lailatu minal fitan wa madza futiha minal khazain aikidu sawahibatil hujur farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah wa fi riwayatin lil Bukhari hatta yusallim. Kata Ummu Salamah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangun malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan pada malam ini dari fitnah, dari ujian. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala buka dari apa? Dari berangkas-berangkasnya Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan-kebaikan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan apa? Aikidu sawahibatil hujur, bangun wahai pemilik-pemilik kamar tidur. Dibangunkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya dibangunkan. Dan seperti ini kebiasaan para salafus saleh. Coba kalau kita lihat, subhanallah, para salafus saleh dahulu, suaminya bangun, bangunin istrinya. Istrinya bangun, itu apa? Bangunin. Sampai dikatakan kum fa inna tariqa tawil wa zaduna qalil. Sampai ada perkataan seperti itu, seorang istri bangunkan suaminya. Bangun wahai suamiku, perjalanan kita panjang, sedangkan zat kita, bekal kita begitu sedikit. Bangunkan suaminya dengan seperti itu. Bukan bangun, mas bangun malam-malam mas, tarik selimut lagi. Nah, seperti itu. Kita itu harus punya ta'awun di dalam rumah tangga kita, supaya kita bisa taat, supaya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, cari bekal bareng-bareng. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan apa? Aikidu sawahibatil hujur, bangunlah wahai pemilik apa? Pemilik kamar tidur, para wanitanya, yaitu para istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Kata Rasulullah, terkadang ada orang di dunia mereka pakai baju karena mereka punya harta, karena mereka punya kelebihan. Tapi apa? Ariyatin fil akhirah. Nanti di akhirat itu miskin. Sampai baju saja enggak ada. Apa yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala itu enggak punya bekal sama sekali. Di dunia kaya, mereka pakai baju, mereka punya apa dan lain sebagainya, tapi di akhirat miskin, enggak punya apa-apa. Wa fi riwayatin lil Bukhari hatta yusalli, sampai wanita-wanitanya itu apa? Mereka bangun dan sholat. Kalau kita kan enggak. Kita mau bangun malam, istrinya dipok-pok ben tidur. Turu. Ben enggak ganggu. Sama, istrinya juga gitu. Bangun, suaminya dilus-lus, ben tidur, ben nyenyak gitu. Ini enggak ada ta'awun di dalam keluarga. Harusnya apa? Bangunin, ajak sholat bareng. Ayo kita bareng-bareng menuju Allah. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Apa kata beliau? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau berat menghadapi sebuah perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang untuk salat. Kembali kepada salat. Kenapa sih Rasulullah, para sahabat, sahabiyat kok bisa mereka seperti ini? Hatinya khusyuk. Hati mereka luar biasa. Bisa ingat kepada Allah itu cepat, balik kepada Allah Subhanahu wa taala cepat. Mudah untuk apa? Tadarruun. Mereka mudah untuk merendahkan diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu mudah. Berbeda dengan kita. Kita ini dapat ujian, baliknya kepada makhluk. Dapat nikmat, baliknya kepada makhluk. Ada gempa bumi yang dibahas cuma apa? Yang dibahas cuma urusan dunia. Ini karena ini. Kenapa kita nggak bisa tadarrur sama Allah? Nggak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami itu kasih ujian kepada kalian supaya kalian balik. Bukan malah pikirannya balik ke dunia lagi, balik kepada Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Orang yang bisa seperti ini cepat balik kepada Allah, orang yang punya hati khusyuk. Dan khusyuk itu sebabnya apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka itu yang harus betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan masalah al-khusyuk.
Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk kita bisa menjadi orang-orang yang khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Gimana?